Jepang, negara yang pernah menjadi raksasa ekonomi dunia, kini menghadapi ujian terberatnya. Dari kejayaan di era 1980-an hingga stagnasi berkepanjangan, apa yang terjadi? Dan bisakah negeri matahari terbit bangkit kembali? Pasca kekalahan Perang Dunia II, Jepang bangkit menjadi negara maju. Melalui kebijakan industri berbasis ekspor dan inovasi teknologi, ekonomi Jepang tumbuh rata-rata 10% per tahun pada tahun 1960. Di era 1980-an, Jepang menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia. Nilai perusahaan seperti Sony, Toyota, dan Mitsubishi melambung. Harga properti di Tokyo bahkan sempat lebih mahal dari seluruh California. Tapi, gelembung itu pecah. Krisis aset 1991 memicu dekade yang hilang. Ekonomi mandek, deflasi menggerogoti dan utang publik menumpuk. Meski upaya seperti Abenomics pada pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2012 sempat memberi harapan, Jepang tetap terjebak dalam pertumbuhan rendah. Tapi di balik kemegahan itu, Jepang menyimpan bom waktu struktural. Berikut faktor krisisnya. Pertama, bom demografi. Pada tahun 2023, 29,1% penduduk berusia di atas 65 tahun. Pada tahun 2040, populasi pekerja diprediksi turun 12 juta. Kedua, efek domino yen lemah. Pada Oktober 2023, yen mencapai level terendah 152 per dolar Amerika Serikat. Impor energi yang mahal memicu defisit perdagangan sebesar 21,7 triliun yen pada tahun 2023. Ketiga, utang terbesar di dunia. Rasio utang terhadap produk domestik bruto mencapai 263% pada tahun 2023 dan diperkirakan membengkak menjadi 265% pada tahun 2025. Keempat, kalah saing global. Ekspor otomotif Jepang kalah dari China dan Korea Selatan. Mobil listrik China perlahan menggerus pasar otomotif Jepang secara global. Investasi digital tertinggal dengan Jepang berada di peringkat 29 dalam IMD Digital Competitiveness pada tahun 2023. IMF memproyeksikan pertumbuhan Jepang hanya 0,8% pada 2025. Inflasi tinggi 3% pada 2023, tak diimbangi kenaikan upah real. Jika gejolak geopolitik misalnya Taiwan terjadi, resesi bisa tak terhindarkan. Untuk bertahan, Jepang perlu langkah radikal. Pertama, revolusi demografi. Jepang harus mencegah penurunan angka kelahiran, sehingga tidak terjadi krisis demografi, di mana kaum lansia lebih banyak dari usia muda produktif, yang tentu saja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Jepang. Buka pintu imigrasi selektif untuk tambah tenaga kerja, untuk menutup kekurangan tenaga kerja muda, yang saat ini sedang terjadi di Jepang. Tingkatkan partisipasi perempuan dan lansia di pasar kerja. Solusi kedua, transformasi digital dan energi hijau. Alokasikan 5% PDB untuk riset AI, robotik, dan energi terbarukan seperti yang dilakukan oleh China. Yang ketiga, reformasi fiskal. Naikkan pajak konsumsi bertahap untuk tekan utang yang sudah sangat tinggi. Namun solusi ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena bisa menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan pajak konsumsi. Kurangi subsidi sektor tradisional. Alihkan ke industri masa depan seperti mobil listrik dan energi hijau. 4. Diplomasi ekonomi. Perkuat kerjasama dengan ASEAN, India dan tentu saja China untuk kurangi ketergantungan pada AS dan Eropa. 5. Revolusi mental bisnis. Dorong startup dengan insentif pajak, agar makin banyak startup bermunculan yang dapat meningkatkan ekonomi Jepang. Jepang punya segalanya, teknologi, disiplin, dan warisan inovasi. Tapi di era disruptif ini, bertahan dengan cara lama bukanlah pilihan. Apakah Jepang akan menjadi contoh kebangkitan ekonomi, atau sekadar kisah nostalgia kejayaan masa lalu? Jawabannya ada di tangan generasi sekarang, dan bagaimana Jepang merespon perubahan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.